Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi yang telah memberikan kesehatan sehingga kita masih bisa bersama-sama belajar matematika peminatan menggunakan video pembelajaran. Video pembelajaran ini sengaja saya buat sebagai pengganti dari pembelajaran secara tatap muka untuk menghindari terjadinya kerumunan dan kontak langsung dengan harapan memutus rantai penularan virus corona atau COVID-19. Baiklah, mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan pokok bahasan teorema limit fungsi trigonometri. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari teorema limit fungsi trigonometri khusus. Materi ini adalah materi lanjutan dari pembahasan yang lalu, yaitu pengertian limit fungsi trigonometri dan menyelesaikan limit fungsi trigonometri dengan cara substitusi langsung. Adapun tujuan pembelajarannya adalah setelah pembelajaran ini diharapkan kita dapat 1. Memahami dan membuktikan teorema limit fungsi trigonometri khusus dan pengembangannya. Juga kita dapat menggunakan teorema limit fungsi trigonometri khusus untuk menyelesaikan limit fungsi trigonometri bentuk 0/0 atau bentuk tak tentu. Karena kalau limit fungsi trigonometri itu tidak menghasilkan 0/0, maka limit fungsi trigonometri tersebut bisa kita selesaikan dengan cara substitusi langsung. Tetapi apabila limit fungsi trigonometri tersebut menghasilkan 0/0, maka mau tidak mau kita harus menggunakan cara lain. Satu di antaranya adalah menggunakan teorema limit ini untuk menyelesaikan bentuk 0/0 tersebut. Ada 4 teorema limit fungsi trigonometri. Keempatnya seperti yang terlihat pada layar monitor dari nomor 1 sampai nomor 4. Namun demikian, pada pembahasan kali ini saya hanya akan membuktikan kebenaran dari teorema limit fungsi yang nomor 1. Yaitu pada pembahasan ini saya hanya akan membuktikan kebenaran bahwa limit T dibagi sinus T untuk T mendekati 0 sama dengan 1. Sementara 3 teorema yang lain, yaitu nomor 2, teorema nomor 3, teorema nomor 4, kalian diskusikan dengan teman kalian, kalian buktikan bersama-sama dengan teman kalian. Setelah kita bisa membuktikan kebenaran dari keempat teorema limit fungsi trigonometri ini, baru nanti kita gunakan untuk menyelesaikan limit yang berbentuk 0/0. Sebelum membuktikan teorema limit fungsi trigonometri ini, kita harus ingat kembali tentang 1. Rumus identitas trigonometri. Ada 6 rumus identitas trigonometri dari mulai sinus, kosinus, tangen, sekan, kosekan, dan kotangen. Ada 6. Satu di antaranya kalau kita membicarakan rumus identitas trigonometri sinus, maka sinus itu biasa kita katakan sebagai sisi depan dibagi dengan sisi miring. Sementara kalau kita bicara tentang tangen, maka tangen itu adalah sisi depan dibagi dengan sisi datar. Nah, sekarang kalian perhatikan ada situasi seperti ini. Ada situasi seperti ini. Ada sebuah lingkaran dengan titik pusat O, dan pada lingkaran itu ada juga sebuah segitiga dengan titik sudut OAH. OA itu sama dengan jari-jari lingkaran, sementara sudut yang dibentuk oleh AOG itu adalah T.
Bila mana pada keadaan situasi seperti ini kalian diminta menentukan koordinat G, maka mau tidak mau kalian harus menggunakan rumus identitas trigonometri, yaitu tangent sudut. Kalau saya tulis, maka perhatikan dari segitiga AOG, maka kalau saya tulis menjadi begini. Tangent T itu sama dengan AG, pelan-pelan karena nulisnya agak sulit, dibagi dengan OA. Sementara OA sendiri AG itu panjangnya sama dengan R. Sehingga AG itu sama dengan R kali tangent T. Nah, seperti biasanya, kalau kita diminta menentukan koordinat sebuah titik, maka koordinat itu selalu dinyatakan dalam Kartesius, kebanyakan kita nyatakan dalam koordinat Kartesius menjadi X, Y. X ini adalah panjang dari O ke A. X ini itu adalah panjang dari O ke A. Maka karena panjang O ke A itu adalah jari-jari lingkaran, maka kita kasih panjangnya adalah R. Panjangnya R. Saya ulangi lagi. X ini adalah panjangnya R. Panjangnya R. Nih. Sementara Y itu adalah panjang A ke G. Panjang A ke G. Dan panjang A ke G udah kita cari yaitu R kali tangent theta. Maka Y ini kita tulis menjadi begini. Nah, sekarang seandainya jari-jarinya ini panjangnya 1, karena nanti kita akan menggunakan jari-jari dengan panjang satu satuan. Andaikan jari-jari panjangnya 1, maka koordinat G ini berubah menjadi 1,1 kali tangent T. Maka 1, tangent T. Itulah cara mencari koordinat titik G apabila ada situasi seperti ini. Kemudian, yang kedua, kita harus ingat rumus luas segitiga. Rumus luas segitiga itu adalah setengah alas kali tinggi, terutama untuk segitiga yang siku-siku. Untuk yang ini, saya percaya bahwa kalian semua sudah tidak ada masalah lagi, karena materi ini sudah kalian pelajari sejak kalian di SMP. Yang ketiga yang harus kita ingat adalah kita harus bisa mencari luas juring lingkaran. Kan lihat di sini ada sebuah lingkaran dengan titik pusat O dan ada juring lingkaran OAP. Kalau saya mengatakan juring lingkaran, maka kalau saya mengatakan juring lingkaran OAP, maka AP-nya itu bukan sebuah garis lurus, tapi AP-nya ini adalah sebuah lingkaran, potongan dari sebuah lingkaran. Nah, juring lingkaran OAP ini mempunyai sudut T dan jari-jari R. Maka luas juring OAP ini sama dengan T dibagi sudut satu lingkaran, yaitu 2pi, sudut T dibagi sudut satu lingkaran, yaitu 2pi, dikalikan dengan bagi kalian yang masih bingung cara mendapatkan luas juring lingkaran, pada luas juring lingkaran ini sehingga didapatkan luas juring lingkaran sama dengan T dibagi 2pi kali pi R kuadrat, maka akan saya ingatkan kembali supaya kalian tidak bingung. Perhatikan pada layar monitor kalian. Perhatikan. Saya akan membuat lingkaran. Seandainya saya membuat lingkaran seperti ini, anggap ini adalah sebuah lingkaran,
maka lingkaran ini mempunyai luas pi r kuadrat. Nah, sekarang kalau saya juga punya lingkaran lagi, lingkaran ini saya bagi menjadi dua bagian yang sama besar. Kemudian kita ditanyakan berapa luas lingkaran yang saya arsir ini, maka luas yang saya arsir ini adalah 1 dari 2 bagian kali pi r kuadrat. Kalau saya punya lingkaran baru lagi, seperti ini, kemudian lingkaran ini saya bagi menjadi 4 bagian, seperti ini. Kemudian kita ditanya luas lingkaran yang saya arsir. Ingat, lingkaran ini saya bagi menjadi 4 bagian yang sama. Kemudian saya ditanya berapa luas daerah yang saya arsir. Maka luas yang saya arsir ini adalah 1 dari 4 bagian kali pi r kuadrat. Perhatikan, kata setengah ini sebenarnya didapatkan dari sudut setengah lingkaran, yaitu pi, dibagi dengan sudut satu lingkaran, yaitu 2pi. Ini 2pi. Pi dibagi pi hilang, maka tinggal setengah. Sementara kata seperempat ini sebenarnya didapat dari sudut 1/setengah pi, yaitu seperempat lingkaran itu, dibagi dengan sudut satu lingkaran penuh. Jadi pi dibagi pi ketemunya 1, setengah dibagi 2 maka ketemunya 4. Jadi seperempat ini sebenarnya didapatkan dari seperempat pi, setengah pi dibagi dengan 2pi. Sekarang kalau misalnya saya punya lingkaran begini, kemudian ada juring lingkaran begini, anggap ini untuk sudut alfa, kemudian kita diminta mencari luas daerah ini semua kita cari luasnya, maka cara mencarinya sangat gampang. Caranya menggunakan cara yang sama dengan yang di atas, maka luasnya itu adalah sudut juring yang ada alfa dibagi dengan sudut satu lingkaran penuh, yaitu 2pi kali pi r kuadrat. Nah, karena pada gambar ini sudutnya di sini T, saya tunjukkan di sini. Karena pada gambar ini sudutnya di sini T, maka luas juring OAB sama dengan T dibagi sudut satu lingkaran penuh dikalikan dengan pi r kuadrat, sehingga menjadi T dibagi 2pi kali pi r kuadrat. Seperti itu. Nah, setelah kita pahami 3 rumus tadi, sekarang kita akan membuktikan bahwa nilai limit T dibagi sinus T untuk T mendekati 0 nilainya 1. Agak konsentrasi karena di sini gambarnya agak jelimet, agak perlu konsentrasi kita. Kalian perhatikan di sini ada lingkaran, kemudian ada 2 buah segitiga. Ada 3 buah segitiga. Segitiga yang pertama ini OAB, ada segitiga ini siku-siku O, ini enggak ada hurufnya AB, kemudian ada segitiga OAG, kemudian ada juring OAG. Kalau saya mengatakan segitiga OAB, maka A dan P ini dihubungkan oleh garis lurus. Tetapi kalau saya mengatakan juring OAG, maka saya ulangi lagi, kalau saya mengatakan juring OAB, maka AP-nya dihubungkan oleh bagian dari lingkaran. Jadi kalian perhatikan ini. Kalau saya mengatakan segitiga OAB, maka A dan P-nya dihubungkan oleh garis lurus AB. Tetapi kalau saya mengatakan juring OAB, maka A dan P-nya dihubungkan oleh bagian dari lingkaran. Nah, sekarang kita akan memperhatikan segitiga OAB, juring OAB, dan segitiga OAG, di mana titik A-nya
1,0, titik O-nya 0,0, titik P-nya adalah kosinus T, karena ini sudutnya T, sinus T, ini pakai rumus identitas trigonometri. Kemudian titik Q-nya adalah 1 karena jari-jari O ke A atau panjang O ke A1, tangen T. Ini yang kita bahas tadi. Nah, sehingga dengan pembahasan yang seperti tadi yang kita pelajari sebelum ini, maka kita dapatkan luas segitiga OAP itu setengah alas kali tinggi, maka saya dapatkan sinus T dibagi 2. Sementara luas juring OAP, ingat kalau saya bicara juring itu, maka juring OAP, maka AP-nya adalah dihubungkan oleh bagian dari lingkaran ini. Itu adalah T dibagi 2pi, yang rumus tadi, kalikan PR kuadrat. Karena R-nya 1, maka 1 kuadrat. T per 2pi kali pi, maka tinggal T per 2. Kemudian yang terakhir adalah luas segitiga OAQ. Sama setengah alas kali tinggi, sehingga kita dapatkan luasnya adalah tangen T dibagi 2. Kalau kita perhatikan, maka luas segitiga OAP itu lebih kecil sama dengan luas juring OAP, lebih kecil dibanding segitiga OAQ. Sementara luas segitiga OAP sudah kita cari, yaitu sinus T per 2, luas juring OAP sudah kita cari T per 2, luas segitiga OAQ kita cari tangen T per 2. Sehingga kita tuliskan menjadi sinus T per 2 kurang sama dengan T per 2 kurang sama dengan tangen T per 2. Bila mana ini semuanya saya kalikan dengan 2, maka sinus T per 2 kali 2 tinggal sinus T, T per 2 kalikan 2 tinggal T, tangen T per 2 tinggal tangen T. Sehingga tinggal sinus T kurang sama dengan T, kurang sama dengan tangen T. Berikutnya, kita cari limitnya. Kita bagi dengan sinus semua. Tadi kan kita dapatkan sinus T kurang sama dengan T kurang sama dengan tangen T. Nah, sekarang keseluruhannya, ini salah, ini bukan kedua ruas. Ketiga ruas, kalau begini kalimatnya, ketiga ruas dibagi dengan sinus T. Maka sinus dibagi sinus ketemu 1, kurang sama dengan T per sinus T, kurang sama dengan tangen 1 dibagi kosinus T. Karena tadi tangen ya, tangen kita bagi dengan sinus, maka tinggal seperkos T. Kemudian kita limitkan semua, tetap menjadi sama. Limit 1 untuk T mendekati 0 kurang sama dengan limit T dibagi sinus T untuk T mendekati 0, kurang sama dengan limit 1 dibagi kosinus T untuk T mendekati 0. Ini mendekati 0. Nah, limit 1 untuk T mendekati 0 itu 1, karena T ini tidak ada pengaruhnya. Kemudian limit 1 dibagi kosinus T untuk T mendekati 0, ini 0 mendekati 0, ini salah ini. Ini maksudnya limit 1 dibagi kosinus T untuk T mendekati 0, itu kita substitusi langsung karena tidak menghasilkan 0 per 0, maka saya dapatkan 1 per 1, maka ketemunya 1. Sehingga pertidaksamaan terakhirnya adalah 1 kurang sama dengan limit T dibagi sinus T untuk T mendekati 0 kurang sama dengan 1. Nah, kalau ditanyakan, kita diminta mencari sebuah bilangan yang lebih besar sama dengan 1, tetapi lebih kecil sama dengan 1. Limit T per sinus T untuk T mendekati 0 ini harus lebih besar sama dengan 1, tetapi limit T per sinus T untuk T mendekati 0 ini harus kurang dari 1. Maka tidak ada lain yang memenuhi, ya 1 itu sendiri. Maka kita dapatkan bahwa ternyata limit T dibagi sinus T untuk T mendekati 0 itu sama dengan 1.
Nah, ini adalah bukti bahwa kita sudah bisa membuktikan bahwa limit T dibagi sinus T untuk T mendekati 0 itu sama dengan 1. Dari satu teorema ini bisa kita gunakan untuk membuktikan teorema yang kedua, teorema yang ketiga, dan teorema yang keempat. Sehingga secara keseluruhan ada 4 teorema khusus, karena ini sering dikatakan sebagai teorema khusus karena ada banyak lagi teorema yang lain. Ada 4 teorema khusus pada limit fungsi trigonometri itu, seperti yang saya tulis di layar ini. Nah, kalau kita sudah bisa membuktikan, sekarang akan kita gunakan untuk menyelesaikan limit fungsi yang bentuknya 0/0. Nah, saya sudah membuat 2 contoh di sini. Tentukan nilai limit berikut. Nomor 1, limit sinus 2x per 3x untuk x mendekati 0. Dan yang kedua, limit 3x dibagi tangen 5x untuk x mendekati 0. Kita mulai jawab yang nomor 1. Nah, kita akali dengan cara saya kalikan dengan 2/2. Ini dari bentuk ini 2x per 3x kemudian saya kalikan dengan 2/2 ini, maka limit ini tidak berubah nilainya. Karena 2/2 itu nilainya 1. Sehingga limit sinus 2x dibagi 3x untuk x mendekati 0, kalau saya kalikan dengan 2/2, itu artinya sama dengan limit sinus 2x per 3x untuk x mendekati 0 kalikan 1, karena 2 dibagi 2 itu 1. Nah, ini tidak mengubah nilai, ini hanya untuk mengakali supaya limit ini bisa kita selesaikan. Oh ya, sebelumnya kenapa harus kita akalin? Harus saya tunjukkan dulu bahwa limit ini tidak bisa kita substitusikan langsung. Limit ini tidak bisa kita substitusikan langsung. Kenapa? Karena kalau saya substitusikan langsung, maka menjadi sinus 2 kali 0 dibagi 3 kali 0. Maka ini menjadi sinus 0 dibagi 0. Sehingga ketemunya adalah 0/0. Dan inilah yang harus kita hindari kalau kita belajar matematika. Karena bentuk 0/0 ini adalah bentuk tak hingga. Dan ini harus selalu kita hindari kalau kita belajar matematika. Baik kita belajar pada limit aljabar maupun limit trigonometri. Kalau kita menghasilkan 0/0, maka tidak boleh kita paksakan dan harus kita kerjakan dengan mencari cara lain. Ini tidak boleh. Sekarang saya hapus lagi ini. Artinya, saya ulangi lagi. Kenapa sih ini tidak saya kerjakan dengan cara langsung? Karena kalau saya kerjakan dengan cara langsung menghasilkan 0/0. Maka langkahnya saya kalikan 2/2. Kenapa ini saya kalikan 2/2? Karena ada arahnya. Ingat bahwa tadi di teorema limit itu berlaku begini. Limit untuk T mendekati 0 dari sinus T dibagi T itu sama dengan 1. Ingat, di sini yang penting T per T. Maka kalau di sini 1, di sini ya 1. Maka ini juga akan berlaku P mendekati 0 sinus 7P dibagi P ini juga 1. 7. Limit sinus 7P dibagi 7P untuk P mendekati 0, ini nilainya juga 1. Yang penting ini sama. Nah, ini juga pasti nilainya juga 1. Limit untuk R mendekati 0 dari 3R dibagi dengan 3R ini sinus 3R. Ini nilainya juga 1. Karena ini 3R, ini juga 3R. Nah, makanya saya hapus dulu. Makanya
Ini saya kalikan 2/2 karena saya ingin mengejar menjadi ini 2x per 2x. Sehingga kalau kita perhatikan menjadi begini. Limit sinus 2x per 2x untuk x mendekati 0 kali 2/3. Ya, bahwa posisi 2 dan 3 udah saya tukar. Karena ini artinya 3 kali x kalikan 2. Dalam perkalian itu berlaku sifat komutatif. 2 kali 3 sama dengan 3 kali 2. Sehingga bisa kita balik. Tadinya 3 di depan, kita balik menjadi 3 di belakang. Nah, nilai ini seperti yang saya sampaikan tadi, nilai ini, karena ini sudah 2x, ini sudah 2x, maka nilai limit ini adalah 1. Sehingga ini artinya 1 kali 2/3. Ini artinya 1 kali 2/3. Maka menjadi 2/3. Sehingga kita simpulkan bahwa limit sinus 2x dibagi 3x untuk x mendekati 0 itu sama dengan 2/3. Dengan cara yang sama, kita bisa mengerjakan soal nomor 2, yaitu limit 3x per tangent 5x untuk x mendekati 0. Caranya, soal ini saya kalikan 5/5. Kenapa menjadi 5/5? Karena di sini 5 di depan tangen. Sehingga saya ingin mengarahkan 5x per tangen x. Maka saya kalikan 5/5. Ingat bahwa ini saya kalikan 5/5 itu tidak mengubah nilai karena 5/5 itu sesungguhnya nilainya adalah 1. Sehingga 3x per tangen x saya kalikan 1 yang nggak ada perubahan nilainya. Nah, selanjutnya setelah seperti itu, kemudian kita akalin menjadi limit 5x per tangen 5x kali 3/5 untuk x mendekati 0. Lihat, posisi 3 dan 5 saya tukar. Tujuannya apa? Supaya ini menjadi sama. Kalau di sini 5x, di sini juga 5x. Supaya sama, seperti halnya pada di sini. Kalau di sini 2x, di sini 2x, maka di sini 5x, di sini juga 5x. Nah, dari teorema yang kita pelajari bahwa limit 5x per tangen x untuk x mendekati 0 itu adalah 1. Sehingga ini artinya 1 kali 3/5. Maka nanti pasti kita dapatkan nilainya adalah 3/5. Nih, saya teruskan pengerjaannya. Maka 1 kali 3/5. Maka kita dapatkan 3/5. Sehingga kita simpulkan limit 3x dibagi tangen 5x untuk x mendekati 0 sama dengan 3/5. Nah, dari dua contoh di atas sebenarnya kita dapat kembangkan rumus limit trigonometri tadi menjadi seperti ini. Ada 3 atau 6. Ada yang mengatakan 3, ada yang mengatakan 6. Karena yang sebelah kanan ini, yang sebelah kanan itu sebenarnya hanya kebalikan dari yang sebelah kiri. Nah, gampangnya kalau ada limit yang mendekati 0, kemudian angka yang di depan trigonometrinya dibagi dengan sinus. Gampangnya gini aja lah. Kalau ada limit seperti ini, maka sebenarnya hasilnya itu adalah koefisiennya saja. Lihat bahwa limit sinus AX dibagi BX nggak usah kita kerjakan lagi. Dengan menggunakan dua contoh tadi, kalau kita kembangkan, maka ini pasti hasilnya A per B. Ini pasti hasilnya A per B juga, karena ini A, ini B. Ini juga A per B, karena ini A, ini B. Dengan demikian, untuk yang sebelah kanan ya tinggal kita balik saja. Nah, itulah pengembangan dari limit yang sudah kita bahas. Dan untuk selanjutnya, ini kalian gunakan untuk mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan limit fungsi trigonometri. Nah, kita hilangin dulu. Nah, di sini saya sudah membuat 5 contoh latihan soal. Kalian diminta menentukan nilai limitnya. Kalau saya bacakan di sini, tentukan nilai limit fungsi berikut. Tentukan nilai limit berikut.
1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ada 6 latihan soal, ini kalian kerjakan bersama, kalian boleh diskusi dengan teman-teman kalian dengan WA atau dengan apa saja. Yang penting kalian tidak membuat berkumpul-kumpul, kalian diskusikan ini mau melalui WA atau apa saja. Kemudian setelah kalian diskusikan, kalian kerjakan satu soal yang nomor 6 ini kalian kumpulkan, kalian kerjakan pakai Google Classroom yang sudah Bapak bagi-bagi. Jadi khusus untuk soal nomor 6 itu kalian kerjakan di Google Classroom karena nanti ini akan Bapak nilai. Tetapi yang 1, 2, 3, 4, dan 5 tetap harus kalian kerjakan, hanya tidak usah kalian kumpulkan untuk latihan. Dan yang nomor 6 ini kalian kirim, bukan dikumpulkan ya. Kalian kirim ke Bapak menggunakan Google Classroom. Nah, demikianlah pada pertemuan kali ini, pada pembelajaran kali ini. Semoga kalian bisa mengikuti. Apabila kalian tidak bisa mengikuti, masih kesulitan, kalian bisa kirim WA ke Bapak atau kalian bisa tanya ke teman kalian. Dan Bapak ucapkan terima kasih.